Asiah, wanita mulia yang ditinggikan derajatnya. Di bawah langit biru Mesir yang megah, berdiri sebuah istana yang memancarkan kemewahan tiada tara. Istana itu milik seorang raja yang sombong dan kejam, Fir'aun, penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Di balik dinding-dinding megah istana itu, ada seorang wanita yang namanya akan dikenang sepanjang zaman, Asiah binti Muzahim. Meskipun hidup dalam kemewahan, Asiah adalah simbol keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati yang luar biasa. Masa muda Asiah. Asiah adalah putri dari seorang bangsawan terkemuka di Mesir. Sejak muda, kecantikan dan kecerdasannya sudah memikat banyak orang. Ketika ia menikah dengan Fir'aun, banyak yang mengira bahwa kehidupannya akan sempurna, menjadi permaisuri dari raja yang paling berkuasa di zamannya. Namun, Asiah tidak pernah merasa tenang dalam kemewahan istana. Ia menyaksikan kekejaman Fir'aun terhadap rakyatnya dan kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan. Meskipun hidup di tengah segala kemewahan, hati Asiah selalu mencari sesuatu yang lebih dalam, kebenaran yang sejati. Ia selalu bertanya-tanya tentang arti hidup, tentang pencipta langit dan bumi, sesuatu yang jauh lebih agung daripada suaminya yang hanya manusia biasa. Pertemuan dengan bayi Musa. Suatu hari, Asiah menemukan sebuah perahu kecil yang terombang-ambing di Sungai Nil. Ketika perahu itu diangkat, ternyata di dalamnya ada seorang bayi yang mungil dan begitu memikat hati. Mata bayi itu seolah memancarkan ketenangan yang tak biasa. Asiah merasa hatinya tergerak. Dengan penuh kelembutan, Asiah berkata kepada Fir'aun, "Janganlah kau bunuh dia. Mungkin dia akan membawa manfaat bagi kita, atau kita jadikan dia anak angkat." Fir'aun, yang biasanya bersikap keras, kali ini mengalah. Musa pun diizinkan hidup dan dibesarkan di istana Fir'aun. Sejak saat itu, Asiah merawat Musa dengan penuh kasih sayang. Baginya, Musa adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk menghibur hatinya yang kosong. Asiah tidak tahu bahwa anak yang ia besarkan akan menjadi nabi besar yang membawa kebenaran ke seluruh penjuru negeri. Musa menjadi utusan Allah. Ketika Musa tumbuh dewasa, ia mulai menyadari misinya sebagai utusan Allah. Musa kembali ke Mesir setelah beberapa tahun meninggalkan istana. Ia membawa wahyu dan perintah dari Allah untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Musa datang kepada Fir'aun dengan penuh keberanian, mengatakan, "Sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan bebaskanlah Bani Israel dari perbudakan." Fir'aun dengan sombong menolak, bahkan menganggap Musa sebagai ancaman. Namun, di tengah kebisingan istana, ada satu hati yang mendengar kebenaran itu, hati Asiah. Kata-kata Musa menyentuh nuraninya yang selama ini haus akan kebenaran. Ia yakin bahwa hanya Allah yang patut disembah. Dalam diam, Asiah mengikrarkan keimanannya kepada Allah. Keimanan yang diuji. Iman Asiah bukan tanpa ujian. Fir'aun akhirnya mengetahui bahwa istrinya telah beriman kepada Allah, Tuhan Musa. Amarah Fir'aun memuncak. Bagaimana mungkin istrinya, permaisuri yang ia banggakan, meninggalkannya dan menyembah Tuhan lain? Fir'aun memerintahkan agar Asiah dihukum. Ia diikat di bawah terik matahari, tubuhnya disiksa, dan makanan serta minuman tak diberikan. Namun, di tengah penderitaannya, Asiah tetap kokoh. Ia tidak pernah mengingkari imannya. Doa yang menggetarkan langit. Dalam siksaan yang berat, Asiah mengangkat tangannya ke langit. Dengan hati yang tulus, ia berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Doa itu dikabulkan. Allah menampakkan surga di hadapan mata Asiah. Ia melihat rumah yang megah, jauh lebih indah dari istana Fir'aun. Pemandangan itu membuat hatinya tenang dan bahagia, meskipun tubuhnya masih disiksa. Senyuman Asiah membuat Fir'aun semakin marah. Namun, Asiah tidak peduli. Hatinya sudah berada di surga bersama Tuhannya. Hingga akhirnya, nyawa Asiah diambil oleh malaikat dengan penuh kelembutan. Ia meninggalkan dunia dengan membawa keimanan yang kokoh. Teladan dari kisah Asiah. Asiah adalah contoh nyata bahwa keimanan tidak ditentukan oleh tempat atau keadaan. Ia hidup di istana yang penuh kemewahan, namun hatinya tetap tertuju kepada Allah. Keberaniannya melawan Fir'aun menunjukkan bahwa cinta kepada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut kepada manusia. Allah mengabadikan kisah Asiah dalam Al-Quran sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi Mu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Yuran Surat
At-Tahrim 11. Kisah Asyah mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi penderitaan. Keberanian, keteguhan, dan keimanan Asyah menjadikannya salah satu wanita mulia yang dijanjikan surga. Asyah binti Muzahim adalah simbol keteguhan iman, seorang wanita yang memilih Allah di atas segalanya.